Successor, ketemu lagi dengan saya Vera di video terbaru Successcom. Kali ini kita kedatangan printer Epson yang terbaru nih teman-teman, Epson EcoTank L3550. Nah, kali ini aku juga mau kasih tahu teman-teman gimana caranya setup awal printer Epson EcoTank L3550. Terus tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman nyalain lonceng, klik like dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman juga tolong subscribe ya teman-teman channel kita untuk dapetin video terbaru dari Successcom. Nah, kalau teman-teman beli printer Epson L3550 ini, teman-teman akan dapetin satu unit Epson L3550. Terus teman-teman juga dapetin tinta Epson original 003 4 warna. Terus teman-teman juga dapat kabel USB dan juga kabel power. Dan yang nggak kalah pentingnya, teman-teman juga pasti dapetin kartu garansi, buku panduan, dan juga CD driver. Nah, langkah yang pertama kita harus buka lakban birunya dulu nih teman-teman. Semuanya harus kita pastikan terbuka ya teman-teman. Langkah yang kedua, kita akan colokkan terlebih dahulu kabel power listriknya ke port yang ada di printer. Teman-teman cukup colokin aja ya, jangan dinyalain dulu printernya. Langkah yang ketiga, kita akan mulai ke pengisian tinta. Tadi kita udah dapat 4 botol tinta Epson 003. Nah, kita akan isi ke dalam tabung yang ada di printernya ya teman-teman. Buka penutupnya. Nah, teman-teman bisa mulai dari warna apa aja, yang penting pastiin ya warnanya. Di sini tertera black, cyan, magenta, dan yellow ya teman-teman. Saya biasanya sih dimulai dari yang black ya teman-teman. Terus teman-teman buka ya plastiknya. Buka plastiknya, terus buka tutupnya. Nah, botol Epson 003 ini udah anti tumpah nih teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman buka terus teman-teman balikin botolnya, ini nggak bakalan tumpah ya. Ini akan otomatis keluar kalau kita colokin ke kepala yang ada di tabungnya ini. Sekarang kita langsung buka ya teman-teman, kita isi yang blacknya. Setelah selesai pengisian yang black, teman-teman tutup lagi penutup tabung yang black, lalu lanjutin ke sebelahnya yang cyan ya teman-teman. Nah, proses pengisian tinta ini kurang lebih 50 detik teman-teman, dari kosong sampai terisi penuh. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ada garis-garisnya teman-teman, di tabungnya ada 1 2 3 4 5 garis. Ini satu botol Epson 003, kalau kondisi kosong seperti ini tabungnya, ini otomatis akan penuh, terisi penuh sampai dengan garis yang paling atas. Lanjut ke yang magenta, kita tunggu aja teman-teman sampai terisi penuh. Setelah penuh teman-teman, kita lanjut lagi yang terakhir, kita isi yang yellow. Teman-teman pastiin saat membeli printer ini, pastiin apalagi yang beli online teman-teman, pastiin beli yang tinta original ya teman-teman, supaya garansi resminya tetap masih terjaga. Setelah selesai semua, keempat tabungnya terisi dengan tinta, teman-teman tinggal tutup lagi penutup tabungnya. Langkah yang keempat, kita akan masuk proses charging ink atau ink charging biasanya ya teman-teman yang kita kenal. Dan teman-teman pastiin semua tinta sudah terisi keempat warnanya ya teman-teman. Nah, terus kita nyalain tombol powernya aja ya teman-teman, langsung ya. Kita nyalain tombol powernya. Nah, setelah tombol power nyala, itu biasanya indikator WiFi dan wireless directnya itu kedip-kedip ya teman-teman. Dan kita tunggu sampai ada indikator tintanya menyala ya teman-teman. Di tombolnya ini indikator tinta ada lightnya, nah itu akan menyala. Nah, setelah indikator tintanya nyala, kita tekan atau tahan tombol stop ya teman-teman, yang segitiga ada bulat itu. Kita tahan selama 5 detik ya teman-teman. Kita tahan 5 detik, setelah itu kita lepas.
Nah, tombol powernya ini pasti blinking kedip-kedip. Nah, ini kita akan masuk, sudah masuk ke dalam proses ink charging. Kita tunggu aja proses ini kurang lebih 11 menit ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pastiin jangan sampai printernya mati saat proses ink charging. Karena kalau sampai mati itu akan ngulang lagi teman-teman, sayang ya tintanya ya. Nah, gimana sih caranya tahu kalau proses ink charging udah selesai? Tombol powernya udah nggak kedip-kedip lagi, tombol powernya jadi on atau standby ya teman-teman, nggak kedip-kedip lagi, dan juga print head yang ada di dalam printernya tidak ada pergerakan lagi atau dalam posisi standby. Nah, proses ink charging sudah selesai, ditandai dengan lampu power yang standby ya, nggak berkedip lagi, dan juga lampu indikator tintanya sudah mati ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita mau lanjut ke tahap yang kelima ya teman-teman, setelah ini selesai. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah yang kelima. Setelah proses ink charging selesai, kita sekarang masukin kertas ukuran A4 ke input tray-nya ya teman-teman ya. Ini namanya input tray-nya ya teman-teman. Nah, kita langsung tarik aja input tray-nya, terus kita siapin kertas A4 ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan. Nah, sebelum dimasukin ini ada pembatasnya ya teman-teman. Ini harus kita adjust dulu, kita gedein, lalu kita masukin. Nah, setelah masuk, kita juga harus pasin lagi nih ke teman-teman ya. Paper adjustnya harus benar-benar sesuai dengan kertas A4. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah ke-6. Setelah kita masukkan kertas ukuran A4 ke input tray-nya, kita akan tes hasil nozzle checknya teman-teman, untuk memastikan apakah seluruh proses yang dari pertama tadi sampai proses terakhir berjalan dengan baik atau tidak, ditandai dengan hasil printnya udah keluar teman-teman ya, dan nozzle-nya kita pastikan semuanya sudah full. Sebelum kita masuk ke langkah yang ke-6, kita matikan terlebih dahulu printernya teman-teman. Kita pencet aja tombol powernya. Kita tunggu sampai printernya benar-benar dalam keadaan mati ya teman-teman. Nah, kalau semua lampu sudah mati ya teman-teman, kita akan mulai untuk proses nozzle checknya. Caranya gimana? Caranya kita tekan tombol stop ini ya, kita tekan, terus kita tahan, dan kita tekan lagi tombol powernya untuk menyalakannya sambil tetap tahan tombol stopnya teman-teman ya, sampai berkedip, lalu kita angkat. Oke, ini lagi proses untuk print nozzle checknya ya teman-teman. Oke, selesai. Nah, semua hasil nozzle-nya bagus nih teman-teman, full ya. Ini menandakan bahwa semua proses yang sudah kita lakukan, terutama proses ink chargingnya, berjalan dengan baik, ditandai dengan nozzle-nya nggak ada yang putus nih, semua sudah sempurna. Printernya udah siap deh dipakai buat ngeprint. Oke teman-teman, sekian video setup awal Epson EcoTank L3550. Gimana teman-teman? Udah ngerti kan? Paham kan ya teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ada kendala dari tahap-tahap yang tadi udah kita kasih tahu, teman-teman bisa chat aja di kolom chat, ataupun kalau misalnya teman-teman mau request nih video apa lagi ya, tipe-tipe printer apa lagi yang teman-teman bingung untuk setup awalnya, teman-teman bisa request di kolom chat ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.